Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya, Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Eva 2021. Mengisahkan tentang Eva, pembantu rumah tangga yang cantik. Eva bekerja sebagai ART dari seorang model wanita. Eva yang masih gadis, berwajah imut bak boneka ini disukai oleh pembantu pria yang ada di sebelah rumahnya. Namun majikannya yang perempuan juga diam-diam mempunyai ketertarikan padanya. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Eva bekerja sebagai asisten rumah tangga yang baru bekerja dengan model terkenal Victoria. Meskipun memiliki paras yang cantik dan tubuh yang indah, Eva tetap berprofesi sebagai ART dan tidak malu karena pekerjaannya itu. Di sisi lain, majikannya Victoria sedang melakukan pemotretan iklan bersama dua model lainnya, Charlene dan juga Andrew. Charlene mencuri-curi pandang pada Andrew yang dilihat oleh Victoria dan tak lama Tuan Tornillo dan kawan-kawan pun datang untuk melihat sesi pemotretan produknya. Direktur gambar menyambut Tuan Tornillo untuk mengatakan bahwa persiapan pemotretan sudah beres. Kemudian Tuan Tornillo pun bertanya di mana modelnya yang sudah disiapkan. Direktur mengatakan kalau dia sudah menyiapkan model terbaik dan yang pasti foto-foto yang mereka hasilkan akan menjadi tren. Victoria dan Charlene kemudian beranjak dari tempat rias untuk ke lokasi pemotretan dan Eva yang sedang beres-beres kemudian keluar untuk menyapu halaman depan. Dia melihat majikan pria memperlakukan ART-nya sangat baik sekali. Setelah tuannya pergi, ART itu didatangi sesama teman ART lain untuk bergosip. Majikan wanita pun keluar sambil marah-marah karena tidak kunjung masuk setelah mengantar suaminya. Majikan wanita itu sangat cerewet. Dia juga memarahi ART lain dan menyuruh untuk pergi agar tidak bergosip. Chicken tayo sa bahay. Ay, ikaw ko sa kanang galing, bumalik ka ha. Di tempat pemotretan, Frankie sang fotografer terpesona dengan kecantikan Victoria, lalu asistennya Toti menyadarkan Frankie untuk mengambil gambar. Frankie yang salah tingkah kembali bersikap profesional, tapi gaya yang dari tadi diperagakan oleh Victoria dan kawan-kawan tidak membuat Tuan Tornillo puas. Setelah mendengar arahan dari direktur, Victoria pun mengambil inisiatif sendiri karena Tuan Tornillo mau foto-foto yang lebih liar. Ternyata, gaya yang diperagakan oleh Victoria membuat Tuan Tornillo senang dan sesuai dengan keinginannya. Setelah mengambil beberapa adegan, Victoria pun izin ke kamar mandi dan pemotretan itu dilanjutkan Charlene sendiri karena Andrew juga ikut izin istirahat. Eva yang telah siap dengan pekerjaannya sedang menonton film tentang ART yang berselingkuh dengan majikannya. Ketika sedang asik menonton, Victoria pulang dan cepat-cepat Eva pun menyudahi tontonannya dan bergegas keluar membuka pintu gerbang. Setelah mobil Victoria masuk dan Eva menutup gerbang, dia melihat majikannya membawa seorang pria. Eva lalu bertanya, apakah dia harus mempersiapkan makan malam dan memanaskan kembali makanan yang sudah dimasak? Victoria menjawab tidak usah karena dia dan Andrew akan langsung ke atas. Victoria juga menyuruh Eva untuk mengunci semua pintu dan Eva pun mengangguk menuruti perintah Victoria. Saat Andrew masih curi-curi pandang melihat Eva yang mengikuti dari belakang, Victoria langsung mengatakan kalau Eva adalah pembantu barunya. Kemudian mengajak Andrew untuk naik ke atas. Eva hanya bisa melihat majikannya itu dari bawah. Eva yang mengikuti majikannya menguping apa yang dilakukan Victoria dan Andrew. Sebagai wanita normal, tanpa sadar Eva juga ingin merasakan sensasi itu, namun dia sadar kalau dirinya hanyalah ART. Andrew yang terbangun duluan, kemudian turun untuk segera pergi dari rumah Victoria, namun dia melihat Eva yang sedang menyiapkan sarapan. Eva mencoba menawari Andrew minum kopi, tapi dia menolaknya. Saat akan keluar, Andrew pun meminta Eva untuk membukakannya karena pintunya terkunci. Eva kemudian mengambil kunci, lalu meminta maaf karena baru dan belum terbiasa di rumah Victoria. Kape lang po. That's okay. Good morning po. Magbe-breakfast na po kayo? Lantas Andrew pun bertanya, apakah Eva baru pertama kali menjadi ART? Dia menjawab kalau sebelumnya pernah bekerja untuk orang lain.
Menurut pandangan Andrew, Eva tidak terlihat seperti ART dan di kesempatan itu Andrew sengaja mengajak ngobrol Eva sebentar. Alhasil, Eva bercerita dia dulu pernah bekerja di sebuah tempat di mana majikan laki-lakinya menggoda. Lantas Eva pindah ke tempat baru, sialnya Eva dirayu lagi hingga majikan wanita menyuruhnya pergi. Andrew jadi menebak kalau sebab itu sekarang Eva memilih majikan wanita. Sambil tersenyum, Eva mengatakan kalau ibunya lah yang meminta dari agensi untuk menempatkan Eva di majikan wanita. Eva juga menceritakan bahwa ibunya masih menyalahkan dirinya yang diusir oleh majikan wanita. Padahal majikan pria yang kurang ajar pada Eva. Andrew mengerti akan hal itu dan dia berjanji kalau itu akan menjadi rahasia mereka. Eva kemudian bertanya apakah Andrew dan Victoria sudah lama bersama. Andrew menjelaskan baru kemarin dia bertemu Victoria dalam sesi pemotretan. Kemudian Andrew dan Eva pun berkenalan satu sama lain dan Andrew berterima kasih karena telah membukakan pintu untuknya. Namun sebelum Andrew pergi, dia berkata bahwa tidak terkejut mendengar cerita Eva karena godaan itu datang dari Eva sendiri namanya. Walaupun Eva tidak ada niat sama sekali, dan mungkin sekarang bagus kalau Eva bekerja untuk majikan wanita, kemudian Andrew pun bergegas pamit. Salamat, Eva. Mabuti na nga siguro na babae ngayon. Na pinalayas ako ng amo kong babae. Kahapon lang kami nakakilala sa Pictorial. Setelah mengunci pintu, Eva melihat Laura sedang mencuci mobil majikannya. Pandangan mereka bertemu dan keduanya saling tersenyum. Ketika masih salah tingkah, majikan Laura keluar sambil memarahinya kalau pekerjaannya tidak beres. Laura dimarahi habis-habisan dan menyuruh cepat dibersihkan karena majikannya akan keluar. Eva lalu masuk tapi masih senyum-senyum mengingat apa yang dialami Laura. Kemudian Victoria yang baru bangun memanggil Eva ke kamarnya. Victoria bertanya apakah Andrew sudah pergi dan Eva menjawab sudah. Victoria pun bangkit menuju kamar mandi lalu bertanya apakah Eva menyiapkan sarapan. Dengan polosnya Eva mengatakan kalau dia menyiapkan sosis dan telur. Semula Victoria tidak mendengar lalu menyuruh Eva mengatakannya lagi. Saat Eva mengatakan dia menyiapkan sosis dan telur, sontak Victoria tertawa dan berkata kalau itu yang tadi malam dia makan. Saat Eva membuang sampah, dia dikejutkan oleh Laura yang memanjat pagar rumah Victoria. Laura yang cengar-cengir memperkenalkan diri namanya adalah Larry. Laura yang pedenya tinggi mengatakan kalau Eva tidak akan menemukan orang yang tampan di sekitar situ kecuali dirinya. Lantas Eva tertawa geli dan berkata pada Laura bahwa bosnya memanggilnya dengan nama Laura. Sambil salah tingkah dan menggaruk-garuk kepala, dia meminta Eva memanggilnya Larry atau Laras saja. Eva tertawa dan setelah berkenalan mereka mengobrol mengenai majikan masing-masing. Laura bertanya bagaimana dengan majikan Eva. Dia bilang, baik. Saat Eva balik bertanya bagaimana dengan majikan Laura, dia tertawa dan mengatakan kalau bosnya sering naik tensi, jadinya sering marah-marah. Baik Eva maupun Laura tertawa ngakak bersama. Saat Laura membicarakan tentang Victoria, majikan Laura memanggil dan cepat-cepat dia mendatangi bosnya. Ketika sedang membersihkan perabotan, Victoria datang dan menyuruh Eva untuk membuka pintu. Ano hinahanap mo? Pakibukas ang pinto, aalis ako. Victoria lantas mengatakan pada Eva tidak usah menunggunya pulang karena dia membawa kunci sendiri. Lalu Victoria menyuruh Eva untuk membersihkan kamarnya. Jika nanti Eva mengambil sesuatu dari kamarnya, dia tidak masalah dan tidak akan menuduh Eva mencuri. Saat Victoria pergi, tukang sayur keliling lewat dan Eva mendatangi tukang sayur itu. Tak lama Dina dan Desire datang untuk membeli sayuran juga. Setelah memperkenalkan diri seperti biasa, mereka masih memilih sayuran yang akan dibeli. Tapi mamang tukang sayur malah bercanda apakah Eva suka terong. Eva bisa melakukan banyak hal dengan terong itu dan mereka semua tertawa. Dari situ, Eva akrab dengan para ART yang berada di komplek itu. Setelah di rumah, Eva malah mengambil satu terong untuk disimpannya di kamar. Setelah itu Eva pun membersihkan kamar Victoria dan Eva mendapati bungkus aneh lalu mencium pada bungkus itu. Tanpa sengaja, Eva menginjak kaget saat tahu itu apa Eva pun merasa jijik. Dengan sigap, Eva pun buru-buru membuangnya, kemudian Eva menemukan kotak yang isinya sama seperti bungkus tadi. Karena penasaran, Eva mengambil satu dan dia simpan di kantung bajunya, lalu membuang sampah sambil mencari-cari apakah Laura ada di rumah. Malam harinya, tanpa Eva sudah terlelap, tiba-tiba Laura memanggil-manggil agar Eva keluar. Dari jendela, Eva keluar menemui Laura dan bertanya ada apa?
Laura lalu melompat masuk dari pagar, sedang Eva takut dimarahi Victoria jika ketahuan. Laura pun menyuruh Eva untuk diam dan mendengarkan Victoria sedang main dengan Charlene. Baik Eva maupun Laura, mereka senyum-senyum mendengar suara Victoria. Laura pun mencoba menyentuh dan Eva ikut terhanyut oleh sentuhan Laura. Tapi Eva tersadar dan langsung menyuruh Laura pergi, kalau tidak Eva akan berteriak. Laura terdiam tanpa berkata-kata dan segera pergi dari situ. Eva bingung dengan sikapnya. Di satu sisi, dia juga menikmati sentuhan Laura. Paginya saat Eva sedang membuat sarapan, Victoria memanggil untuk menyiapkan sarapan 2 porsi, lalu menyuruhnya membawa ke atas. Saat itu juga, Charlene keluar dari kamar mandi dan Victoria memanggil untuk mendekatinya. Eva langsung saja menutup pintu kamar. Sebelum ke dapur, Eva menguping dari balik pintu apa yang majikannya lakukan. Dia tak menyangka, ternyata Victoria dan Charlene sedang beraksi. Eva merasa bersalah pada Laura ketika dia mendengar Laura dimarahi majikannya lagi. Tak lama, Victoria pun turun, lalu memanggil Eva yang sedari tadi dipanggil tidak datang-datang. Eva minta maaf karena dia tidak mendengar Victoria saat memanggilnya. Kemudian Victoria pun menyuruh Eva membawakan air karena dia sudah kehabisan air minum di atas. Ketika Eva mengatakan dan juga mengantarkan air dan menyajikannya, Victoria keluar dari kamar mandi lalu melihat tubuh Eva yang mulus membuatnya bergairah. Punta ka kagad, maliwanag. Opo, ma'am. Lalu Eva bertanya, apakah ada yang harus dia lakukan lagi? Sambil tersenyum, Victoria mengatakan untuk saat ini tidak ada. Laura datang lagi untuk minta maaf pada Eva. Eva yang masih marah meminta agar Laura tidak melakukan hal itu lagi. Tapi dasar Laura, dengan sifat tengilnya, dia malah menyalahkan Victoria karena menjadi majikan Eva. Dikarenakan Eva terlalu cantik, jadi terbawa suasana. Kemudian Laura pun minta maaf lagi. Eva tersenyum tidak kuat dengan tingkah konyol Laura. Namun saat itu juga, Victoria memanggil Eva, lantas Eva pun menyuruh Laura untuk pergi, tapi Laura meminta untuk berjumpa lagi malam nanti. Eva yang buru-buru muncul dari samping rumah, tiba tepat saat Victoria keluar. Victoria lalu menyuruh Eva untuk membuka gerbang karena dia akan pergi. Eva yang sedang mendengarkan berita terkejut saat Laura memanggil-manggil namanya, kemudian Eva keluar menemui Laura, dan Eva mengatakan ada apa lagi? Ternyata Laura ingin mengobrol dan membicarakan tentang malam kemarin. Laura mengerti kalau Eva belum siap. Eva yang tidak mengerti berkata pada Laura maksudnya apa. Sambil menggaruk-garuk kepala, akhirnya Laura mengatakan kalau dia menyukai Eva dan berharap Eva juga menyukainya. Eva tersenyum dan mengatakan kalau jikapun dia menyukainya, Eva juga tidak ingin dipaksa untuk melakukan hal-hal aneh. Laura langsung mengatakan tentu saja dia tidak akan memaksa. Jadi apakah Eva juga bisa membalas cintanya? Dan Eva pun mengangguk. Tiba-tiba, Victoria pulang dan melihat Eva sedang bersama Laura yang buru-buru lompat keluar pagar. Pwede na ba kitang halikan? Diyan na si ma'am. Tapi Eva mencari alasan agar perbuatannya tidak ketahuan. Victoria pun lantas menyuruh Eva istirahat jika dia sudah mengunci semua pintu. Eva menarik napas panjang, dia lega karena Victoria tidak membahasnya lebih lanjut. Di pagi hari, Victoria mendatangi Eva yang sedang membuat sarapan. Victoria pun bertanya kenapa memecahkan kuning telurnya. Eva lalu cepat-cepat bertanya apakah Victoria mau telur itu untuk diganti. Victoria menolak dan mengatakan tidak apa-apa. Victoria juga mengatakan kalau dia akan pergi lagi hari ini dan meminta Eva untuk tidak menunggunya. Sambil memakan sarapannya, Victoria memandang Eva dengan tatapan yang aneh. Good morning. Nabasag mo yung pula. Opo, ma'am. Eva yang sedang membersihkan debu di lemari hias tak sengaja menjatuhkan bingkai foto. Eva ketakutan dan hanya bisa menghela nafas. Satu harian, Eva tidak berkonsentrasi dalam bekerja. Di malam hari, Laura yang sedang jatuh cinta mendatangi Eva lagi untuk memberikan bunga yang dia petik. Laura mengajak Eva mengobrol sebentar dan kemudian meminta izin apakah dia boleh melakukannya dan Eva menjawab iya. Eva lantas mendengar Victoria ada di rumah, lalu bersama Laura dia mendengar Victoria sedang bermain di kamarnya. Mendengar suara majikannya, Eva juga melakukan aksi dengan Laura. Laura bahagia tapi tidak dengan Eva. Ada pergolakan batin di hatinya. Laura kemudian pamit pergi keluar dari kamar Eva.
Tak seperti biasanya, Eva bangun kesiangan, dia pun segera berganti baju ART, kemudian memasak sosis untuk dia makan. Eva tidak tahu apa keinginannya sekarang, dan selesai makan, Eva pun membersihkan keset sambil melihat ke arah rumah majikan Laura. Entah kenapa Eva sangat kesal hingga dia memukul-mukul keset itu. Eva kemudian membersihkan tangga, namun hatinya tergelitik untuk masuk ke kamar Victoria. Karena seringnya mendengar Victoria beraksi, membuat Eva ingin melakukannya juga karena Laura sangat kasar. Eva membayangkan semua teman kencan Victoria juga melakukan hal yang sama dengan dirinya. Eva ingin merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan. Eva lalu tersadar, dia lari ke kamar mandi dan membasahi tubuhnya dengan shower air. Kebetulan Victoria juga pulang, dia memanggil-manggil namun Eva tak kunjung datang. Victoria heran saat menaiki tangga, alat pembersih tergeletak di situ dan dia pun menyingkirkannya. Sementara Eva terkejut, Victoria sudah berada di depannya dan buru-buru mematikan keran air. Victoria bertanya apa yang Eva lakukan di kamarnya dan siapa bilang Eva boleh memakai kamar mandinya. Eva ketakutan dan siap kalau Victoria marah dan memecatnya. Namun Victoria malah memberikan baju karena pakaian Eva sudah basah. Eva sangat senang karena dia tidak pernah memakai pakaian mahal. Di kesempatan itu, Victoria mulai menggoda Eva. Victoria mengatakan apakah dia tidur nyenyak tadi malam karena saat Victoria memanggilnya tadi pagi, Eva tidak menjawab. Saat Eva menolak tangannya ditarik dan Victoria mengatakan kalau dia suka orang yang melawan. Victoria pun mulai melancarkan serangan. Awal mula Eva tidak mau, tapi lama-kelamaan dia juga menyukainya. Eva kemudian kembali ke kamarnya lalu merenungi semua yang dia alami tadi dengan majikannya. Kemudian Eva mengambil baju lalu menuju rumah majikan Laura. Entah kenapa Eva sangat emosi meminta Laura untuk datang ke kamarnya malam nanti. Jika Laura tidak datang, Eva akan memberitahukan semua perbuatan Laura pada bosnya dan juga pada Victoria. Eva mengancam Laura akan memberitahu semua luka yang ada di badannya jika Laura bersikeras tidak mau datang. Alhasil, Laura keheranan dengan tingkah Eva. Saat Eva akan masuk, di gerbang dia melihat Dina diusir majikannya karena ketahuan selingkuh dengan majikan pria. Majikan wanita menyumpah serapah dan memaki-maki Dina yang sudah terduduk di tanah. Dina mencoba memohon agar dia tidak diusir, tapi majikan wanita malah memukuli Dina. Eva kemudian masuk ke dalam karena dia juga pernah mengalaminya. Setelahnya, Laura memenuhi permintaan Eva datang malam itu, dia masuk dari jendela kamar. Eva bertanya pada Laura, menurutnya Eva ini apa bagi Laura? Apakah wanita untuk dinikahi atau hanya sebagai teman aksi? Dengan sabar, Laura mengatakan kalau dia sangat menyukai Eva dan sebaliknya Eva juga menyukai dia. Eva hanya ingin meyakinkan dirinya bahwa jika Laura menikmati romansa, dia juga harus menikmatinya. Dan bukan hanya Laura saja yang merasakan nikmatnya. Lalu Eva pun meminta Laura untuk memuaskannya malam ini. Victoria kemudian mendengar aksi itu dari balik pintu dan tersenyum dengan kelakuan ART-nya. Victoria memanggil Eva saat sedang membersihkan pepaya, tapi dengan juteknya Eva mengatakan kalau dia sedang sibuk. Victoria sampai harus turun untuk memanggil Eva, lantas Victoria mengajak Eva untuk ke kamarnya. Victoria pun menyuruh Eva untuk duduk di sampingnya, namun Eva menolak. Jika Victoria menyuruh Eva mengerjakan tugas sebagai ART, maka Eva akan menuruti perintah Victoria. Tapi kalau di luar dari pekerjaan, Eva tidak mau. Victoria mengatakan kalau dia ingin bersama dan Eva menuruti kemauan Victoria karena diperlakukan dengan lembut. Setelah melakukan aksinya, Eva dan Victoria membuat perjanjian mereka harus bergantian ke kamar masing-masing saat ingin beradegan romansa. Eva kemudian membawa Laura naik ke kamar Victoria. Setelah bermain-main sebentar, Eva pun menyuruh masuk Victoria. Sesaat Laura menikmati aksi bertiga, namun Laura tersadar. Dia mengatakan pada Eva, percaya atau tidak, Laura benar-benar jatuh cinta pada Eva. Makanya Laura hanya ingin Eva bersamanya, begitupun sebaliknya tidak membagi dia dengan Victoria. Eva lalu menyadari kalau perbuatannya salah, dia lalu mengejar Laura. Laura lantas menasehati Eva dan mengatakan kalau dia benar-benar jatuh cinta padanya. Di resort, Eva melihat ART yang dimarahi oleh majikan wanita karena majikan pria sangat baik padanya. Lalu Eva menasehati ART itu jika tidak sanggup lebih baik cari majikan lain, karena itu untuk kebaikannya juga. Akhirnya, Eva memilih cintanya tapi tetap bekerja pada Victoria dan ceritanya berakhir sampai di sini.
Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!